Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8,2 FM. Selamat pagi pemirsa, kembali dalam laporan terkini 24 November 2025. Kami hadir dengan liputan khusus mengenai kondisi di kawasan religi Banten Lama. Tim investigasi laporan terkini selama beberapa hari melakukan penelusuran langsung di lapangan untuk memantau pengelolaan objek wisata bersejarah di Banten Lama. Di hari pertama, tim kami mewawancarai pihak dinas pariwisata terkait keluhan masyarakat mengenai pungutan liar di area wisata dan area ziarah. Mereka mengapresiasi laporan yang masuk dan menyatakan bahwa temuan ini sangat penting untuk bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pemerintah. Namun pemirsa, apa yang tim kami temukan berikutnya justru jauh lebih mengejutkan. Pungutan liar diduga terjadi hampir di seluruh titik kegiatan wisata. Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, dari penelusuran yang kami lakukan sejak pagi, suasana kawasan wisata religi Banten Lama tampak seperti biasa saja. Namun pemirsa, ramai pengunjung, pedagang, dan para penziarah yang datang dari berbagai daerah. Namun, ketika kami mengikuti alur perjalanan para penziarah, kami menemukan sesuatu yang berbeda dari laporan sebelumnya. Praktik pungutan liar ternyata tidak hanya di satu titik, melainkan di hampir seluruh jalur wisata kawasan Banten Lama. Kami mulai dari pintu masuk utama kawasan Masjid Agung Banten Lama. Di titik ini, tim investigasi kami menemukan adanya oknum yang secara terbuka meminta pungutan kepada setiap pengunjung yang masuk. Tidak ada identitas resmi, tidak ada seragam, dan tidak ada papan informasi tarif retribusi. Pengunjung yang menolak ditegur dengan suara tinggi atau diberi gestur tidak menyenangkan. Pemirsa, dari pintu masuk kami bergerak mengikuti arus penziarah menuju lorong area masjid. Di titik kedua, kami kembali menemukan pungutan dengan alasan kebersihan dan perawatan kawasan. Namun, tidak ada kotak resmi maupun petugas yang kami atau memiliki legalitas. Selanjutnya pemirsa, kami menuju pelataran Masjid Agung. Di lokasi ini, pungutan liar kembali muncul. Para oknum berdiri di area yang seolah menjadi jalur wajib, menghentikan pengunjung satu persatu. Ketika tim kami mengklarifikasi, mereka mencoba menghindar dan menyebutkan bahwa pungutan dilakukan atas dasar inisiatif kelompok. Tidak ada tanda bahwa pungutan tersebut masuk pada kas resmi pengelola wisata kawasan Banten Lama. Pemirsa, praktik pungutan liar ini tidak berhenti di situ saja. Ketika kami memasuki area ziarah, yaitu lokasi paling sakral dan paling banyak dikunjungi, kami menemukan pungutan di pintu masuk ziarah, di dalam area makam, bahkan di pintu keluar ziarah. Para penziarah diminta membayar beberapa kali dengan berbagai alasan. Yang pertama kebersihan, keamanan, dan yang terakhir untuk sedekah, yaitu kewajiban. Kami juga menyusuri area belakang masjid yang sering digunakan sebagai jalur alternatif keluar masuk pengunjung. Di titik inilah kami menemukan pungutan liar paling agresif. Beberapa oknum terlihat meminta uang sambil membentak pengunjung yang mencoba lewat tanpa membayar. Pemirsa, dalam satu momen ketika tim kami mencoba mendokumentasikan pungutan tersebut, para oknum langsung bereaksi keras, mencoba menghadang kamera dan bersikap konfrontatif. Situasi sempat memanas, namun tim kami tetap melanjutkan investigasi secara profesional. Baik pemirsa, selanjutnya ada beberapa tahap wawancara kepada para penziarah. Penziarah pertama juga menjawab, saya datang untuk berziarah, tapi baru saja masuk sudah diminta uang. Keluarga atau keluar juga bayar lagi. Tidak ada tanda-tanda resmi, jadi saya bingung pungutannya itu untuk apa. Adapun jawaban dari penziarah yang kedua, kami hampir di tiap titik ada pungutan liar. Kita mau protes, takut juga ribut dengan para oknum. Terpaksa bayar saja, padahal sudah bayar parkir di awal dan di pintu masuk. Pemirsa, selain praktik pungutan liar, tim kami juga menemukan banyak pengemis yang bebas berkeliaran di kawasan Banten Lama. Kehadiran mereka bukan hanya mengganggu kenyamanan wisatawan, tetapi
memunculkan dugaan apakah mereka bagian dari struktur pengelolaan tidak resmi yang selama ini dibiarkan terjadi begitu saja di kawasan wisata ziarah Masjid Agung Banten Lama. Padahal kawasan ini merupakan salah satu destinasi sejarah dan religi terbesar di Indonesia yang seharusnya dikelola secara tertib, bersih, dan juga legal. Pemirsa, ini adalah hari pertama dari rangkaian investigasi kami. Temuan pungutan liar di berbagai titik, mulai dari pintu masuk hingga area ziarah, menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan area wisata Banten Lama, pada tepatnya di Masjid Agung Banten Lama, masih jauh dari standar. Besok, tim kami akan meminta klarifikasi lebih jauh dari pihak keamanan, pengelolaan kawasan, dan aparat setempat. Dari Banten Lama, saya Abi Rapsanyani bersama kru yang bertugas melaporkan.